Shalom. Kami akan mulai ibadah perjamuan kudus, ibadah doa di rumah, ada ibadah Jumat Agung bersama dengan keluarga. Tetap ikuti bersama dengan kami ya. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah hidup kita terus semakin hari berbuah di dalam Tuhan dan semakin hari mengasihi Tuhan, terlebih lagi mengasihi sesama. Selamat Hari Paskah dan selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua. Satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami ya Bapa memperingati ya Bapa atas kematian-Mu Tuhan di kayu salib, menebus setiap dosa kami ya Bapa, menebus setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan, dan Roh-Mu yang hidup hadir di tempat ini melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kaulah yang berkuasa atas kami, di dalam
tidak Tuhan. Terima kasih Bapa, yang ucapan syukur kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu, biarlah hidup kami hanya menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, biarlah Tuhan pengurapan-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi kami, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak untuk-Mu. Haleluya. Amin. Ayo bangkit berdiri. bersyukur Tuhan masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Telah korban syukur kami Tuhan, meninggikan dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang hidup hadir di tempat ini dan Engkau disenangkan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Raja di atas segala Raja. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, biarlah menjadi terang bagi jalan kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menabur Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati kami. Buka telinga hati dan jiwa kami mau lebih lagi duduk diam bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selama
berada sekarang bukan karena kuat dan hebat dan gagah perkasa kami, tapi karena pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapa. Engkau mati bagi kami ya Tuhan, bahkan Engkau bangkit bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Yang kami renungkan dan kami pikirkan siapakah kami ini di hadapan-Mu Bapa. Tapi Engkau Allah yang sangat baik atas hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan kami dengan sempurna, bahkan Engkau yang menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat seluruhnya Bapa. Buat keadaan kami hari-hari ini adalah keadaan yang baik ya Tuhan. Sebab Engkau Allah bersama dengan kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu di Mazmur 91 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan Allah akan berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah tempat pengharapanku, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidupku. Dan pada saat itu yang menjadi doa kami Bapa, kami akan melihat Tuhan. Maka Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami Bapa. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, yang kami pikirkan dan renungkan Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu di hari Jumat Agung ini ya Bapa, di hari kematian-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada banyak orang yang datang sujud menyembah-Mu. Kami akan melihat penuh yang jiwa besar-besaran akan terjadi ya Bapa. Dan kami juga deklarasikan ya Bapa, Pentakosta yang ketiga akan terjadi di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia Bapa. Kami tahu Tuhan segala sesuatu apapun yang terjadi ya Tuhan, Kau turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami berharap, ajar kami berserah dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat ibadah kami yang sederhana ini ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau mengurapi setiap perkataan hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, dan aku terbatas untuk berkata-kata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh gereja-Mu Bapa yang hari ini merayakan hari kematian-Mu Bapa, di mana kami mengerti dan memahami bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan hidup kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal dalam hidup kami, untuk kami bisa saling mengasihi, saling bisa menghormati, dan saling mendoakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan buat kita semua di tempat ini, dan khususnya buat keluargaku yang kasihi. Hari ini kita bisa berkumpul dan melakukan ibadah Jumat Agung. Walaupun kadang ada banyak persoalan, apalagi di hari-hari ini kita mengalami yang namanya krisis ekonomi, di mana pemerintah sudah membuat suatu keputusan supaya kita tidak pergi kemana-mana untuk lockdown, karena ada suatu wabah yang sedang kita alami di bangsa kita, yaitu wabah COVID-19. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka walaupun tahun-tahun kering, kita akan melihat ada suatu berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam tahun kering juga Tuhan akan menyediakan buah-buah yang baik atas hidup kita dan berkat-berkat. Dan kita nggak bisa lupa, kita hidup karena kasih Tuhan, kita hidup karena karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Amin Bapak dan Mama, dan buat kita semua di tempat ini. Nah, kematian Yesus Kristus adalah suatu peristiwa kematian yang berbeda dengan manusia, gitu ya. Karena di bulan-bulan ini kita juga melihat ada banyak orang yang mengalami yang namanya kematian, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami kematian yang mendadak, juga ada juga kematian yang
karena wabah yang saya katakan wabah COVID-19 ini. Ada juga kemarin kita melihat ada seorang hamba Tuhan, seorang penyanyi, seorang artis yang saya katakan yang umurnya masih 44 tahun tapi sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita nggak tahu bahwa kematian itu adalah misteri, tetapi kematian kita dengan kematian Tuhan adalah jauh berbeda. Karena kematian Tuhan itu adalah kematian, suatu peristiwa kematian Tuhan Yesus yang berbeda. Maksud saya itu adalah dia mati bukan karena pelanggaran, bukan karena kesalahan, bukan juga karena penyakit, tapi dia mati karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasihnya atas hidup kita, sehingga dia memberikan nyawanya bagi kita, sehingga dia memberikan segala sesuatu kehidupannya dalam kehidupan kita. Itu tercatat di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Tuhan yang saya katakan itu adalah berbeda dengan manusia. Kematian Tuhan itu berbicara tentang supaya kita diselamatkan, supaya kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan diselamatkan. Jadi ini satu hal momen penting buat kita sebagai orang Kristen, di mana kematian Tuhan hari ini yang kita lakukan itu disebut dengan Jumat Agung adalah kematian kudus, kematian yang tidak ada duanya di dalam dunia ini, yaitu kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus mati buat saudara dan saya, buat keluarga kita, supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang saya katakan bahwa peristiwa kematian manusia tidak sama dengan peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun cara kematian Yesus Kristus merupakan kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi sangat membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Walaupun kita melihat bagaimana kematian Tuhan itu adalah kematian yang tragis menurut manusia, tetapi itu membawa dampak yang besar. Dampak yang besar buat umat manusia. Dampak yang pertama itu adalah bahwa kita diampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Amin. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu adalah bahwa Tuhan itu menyelamatkan dan mengasihi kita. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesama. Nah, pada saat kamu mengasihi sesama, kamu mengasihi Tuhan. Karena apa? Yesus mati karena kasih. Nah, dampak yang kedua dalam kehidupan manusia itu adalah bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Kasih Allah. Kasih Allah itu harus ada dalam hidup kita. Dan dampak yang ketiga itu adalah supaya apa? Supaya kita menerima setiap janji-janji Tuhan, yaitu adalah berkat-berkat Tuhan. Amin. Berkat-berkat Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dulunya yang saya katakan notabene-nya tidak mempunyai apa-apa, hidup di dalam suatu keterpurukan, mungkin di dalam satu kekurangan, tapi pada saat dia mengasihi Tuhan, pada saat dia memahami arti salib Tuhan, maka lambat laun Tuhan memulihkan keadaan kehidupan mereka yang dulunya kekurangan, dan akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, setelah mereka diberkati, jangan lupa untuk memberkati. Amin, saudara. Ini adalah dampak, dan ini ada banyak dampak kita sebagai orang Kristen pada saat kematian Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan kita harus ingat bahwa ada dua makna yang penting arti kematian Tuhan Yesus dalam hidup kita agar kita menjadi serupa dengan Dia. Di Roma 14 mencatat, coba kita buka Roma 14. Saya minta Abang David untuk membaca Roma 14 ayat 8 dan 9. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita dalam milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Nah, ini firman Tuhan sangat luar biasa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa ayat 8 mengatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Nah, sering saya katakan belum tentu kematian anak-anak Tuhan itu menjadi milik Tuhan. Karena apa? Itu bisa dilihat dari apa? Dari kehidupannya. Gitu. Nah, pada saat kita hidup, itulah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beri sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan sebab kita hidup, nah kita harus hidup untuk Tuhan. Amin. Jika kita hidup untuk Tuhan. Nah, bukan pada saat kita mati untuk Tuhan. Nah, seringkali terbalik. Ya, pada saat orang mati gitu ya, dia akan diterima di sisi Tuhan. Saudara yang kasih, ini seringkali menjadi suatu fenomena yang saya katakan sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, apalagi mengalami suatu kematian. Nah, yang penting dalam kehidupan kita, poin tujuan kita cuma satu, supaya kita hidup untuk Tuhan. Amin. Supaya kita hidup untuk Tuhan, bukan pada saat kita mati untuk Tuhan, karena hidupmu tergantung dengan kematian kita, saudara. Nah, pada saat hidupmu bagus, maka saya pastikan hidupmu untuk Tuhan, maka kematianmu juga pasti untuk Tuhan. Ini adalah suatu hal penting yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Amin. Apakah kita sudah melayani Tuhan apa tidak? Bahkan saya katakan, apakah kita sudah mau mati untuk Tuhan apa tidak? Kematian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu adalah yang pertama, kematian di dalam kedagingan kita. Manusia terkadang hidup di dalam daging. Daging itu berbicara tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu berbicara banyak hal, baik di dalam mata, keinginan hati, keinginan daging dan sebagainya. Pikiran, semuanya itu adalah keinginan-keinginan daging. Apakah seluruh hidup kita, baik mata, mulai dari kepala, pikiran, bahkan hati, itu kita sungguh-sungguh betul-betul hidup di dalam Tuhan apa tidak? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah pikiran kita pikiran Kristus, hati kita hati Kristus, bahkan hidup kita hidup Kristus. Ada satu lagu yang sangat-sangat populer di kerohanian, mengatakan lagunya seperti ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Bahwa Tuhan katakan bahwa seluruh hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Amin. Di Kolose juga mengatakan, kita buka di Kolose. Kolose 3 ayat 1 dan 4. Saya minta mama saya untuk baca firman Tuhan ayat 1 sampai 4, Mak. Karena itu kamu harus dibangkitkan. Iya. Karena itu kamu harus Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Ini adalah suatu firman Tuhan yang luar biasa yang perlu kita
cek dalam hidup kita, apakah kita sudah betul-betul hidup di dalam Tuhan atau tidak. Nah, Kolose 3 tadi itu mengingatkan bahwa kalau kita emang hidup di dalam Tuhan, nah seharusnya pikiran kita itu berbicara tentang kita berpikir seperti Tuhan berpikir, kita bertindak seperti Tuhan bertindak. Dan saya katakan emang gak gampang, apalagi hidup di dalam dunia yang begitu keras. Tetapi ini yang saya katakan bahwa kita perlu belajar terus, introspeksi terus dalam hidup kita. Setiap malam, setiap pagi kita merenungkan diri kita, apakah kita sudah betul-betul menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Nah, pada saat kita tidak menyenangkan hati Tuhan, hendaklah kita untuk berbalik kembali dari jalan-jalan kita yang jahat dan mulai lagi menyenangkan Tuhan. Karena saya katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jadi ada dua hal yang penting yang kita perlu perhatikan di dalam kematian Tuhan Yesus yang hari ini kita lakukan. Itu adalah hal yang pertama, hiduplah di dalam kasih Allah. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, kita baca. Satu Yohanes 4 ayat 10, Bapak sudah dapat? Bapak yang baca. Satu Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Sebelum Wahyu, Bang. Sebelum Yudas. Satu Yohanes 4 ayat 10, Pak. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ini kita perlu belajar bahwa kematian Yesus Kristus itu membawa dampak yang pertama itu adalah supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi emang kita di dalam kehidupan kita, apalagi di hari-hari ini, bukan semakin baik, bukan semakin luar biasa, saya katakan bukan semakin bagus, tetapi semakin hari akan semakin jahat. Dan kita akan melihat bagaimana orang akan meninggalkan kasih itu. Kasih akan sesama dan kasih kepada Allah. Penting buat kita memahami supaya kita hidup terus di dalam kasih. Apapun yang terjadi, saudara. Bahkan di tengah-tengah sesulitnya apapun di dalam dunia ini, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita agar kita terus saling mengasihi. Amin. Terus saling mengasihi, maka saya katakan terus belajar untuk kita saling mengasihi. Bahwa pada saat kamu mengasihi adalah pada saat kamu bisa mengampuni orang yang sudah melukai hatimu. Pada saat kamu mengasihi adalah kamu bisa menerima orang yang mengasihi adalah kamu berbaur untuk Tuhan. Dan orang melihat bahwa ada sesuatu hal yang berbeda sehingga kita menjadi orang yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena apa? Karena hidup kita sudah penuh dengan kasih Allah. Akhirnya kita juga memenuhi kasih Allah ini buat orang lain yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Jadi dampak yang perlu kita makna yang pertama untuk Tuhan Yesus ini adalah supaya kita hidup di dalam kasih. Dan hal makna yang kedua itu adalah supaya hidup di dalam ketaatan. Nah, Tuhan Yesus sebagai pacuan hidup kita, sebagai pedoman itu taat dalam firman Tuhan, dalam kehidupannya di dalam dunia. Yang dia lakukan, dia cuma satu yang menjadi kriminal
melakukan untuk menggenapkan seluruh firman Tuhan. Amin. Untuk menggenapkan seluruh firman Tuhan. Nah, saya teringat tentang bagaimana Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Nah, Yohanes mengatakan kepada Yohanes, baptis aku. Tapi Yohanes mengatakan, aku gak layak membaptis kau, Tuhan. Seharusnya kamulah yang harus baptis aku. Nah, tapi Yesus katakan apa? Aku lakukan ini untuk menggenapi seluruh firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa seluruh firman Tuhan, maka saya katakan perlu yang namanya ketaatan. Ketaatan di dalam hati kita. Amin. Nah, apa yang kita perlu taatkan? Itu cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan kita tidak firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita nggak pernah renungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah taat akan firman Tuhan. Nah, belum tentu juga pada saat kita baca firman Tuhan kita taat. Nah, maka saya katakan di dalam ketaatan itu yang disebut dengan penundukan diri. Penundukan diri ada yang disebut dengan kerendahan hati. Amin. Orang yang rendah hati dia pasti orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan berarti orang yang perlu bantuan. Bantuan kita cuma satu, harus datangnya daripada Tuhan. Orang yang butuh pertolongan kepada Tuhan, maka orang yang rendah hati itu adalah orang yang akan mau dikasih pelajaran, orang yang akan pengajaran firman Tuhan. Kehidupannya semakin hari semakin tumbuh di dalam Tuhan. Ada satu teman saya mengatakan, orang Kristen jangan kejar kuasa, tapi orang Kristen kejar namanya kedewasaan. Amin. Kedewasaan ini penting karena ada Kristen yang penuh kuasa tetapi tidak dewasa. Tapi orang yang dewasa, maka apapun yang dihadapi dia akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dia akan terus taat kepada firman Tuhan. Matius 26 ayat 39 mencatat, saya undang istri saya untuk membacakannya. Matius 20. Begini Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada seperti yang kau kehendaki, yang engkau kehendaki. Maka firman Tuhan mengatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, seringkali kita firman Tuhan ini sering pilih-pilih, saudara. Nah, gitu. Kita sering pilih-pilih sehingga yang enak-enak saja yang kita mau, gitu ya. Tapi kita nggak mau betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan, kehendak Tuhan itu firman Tuhan. Saudara. Nah, firman Tuhan itu berbicara kalau kamu mau diberkati, kamu harus beri. Nah, kalau kamu mencintai tubuhmu, maka kamu akan kehilangan tubuhmu. Gitu. Jadi kita perlu renungkan firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan Yesus pada saat itu dia menghadapi yang namanya suatu pergumulan yang berat, saudara. Pergumulan yang berat di mana dia harus, gitu ya, mati di kayu salib. Dia naik ke taman Getsemani, dia sujud berdoa, dia katakan Tuhan. Dia katakan begini, saudara yang kasih, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetap seperti yang kau kehendaki. Walaupun di dalam suatu pergumulan yang berat, Yesus tetap kuat. Yesus tetap hidup di dalam firman, hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita di dalam kematian Tuhan ini di hari ini.
kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, apa kehendak kita? Nah, kita perlu introspeksi saudara, apakah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, apakah kehendak kita? Nah, kita bagaimana cara introspeksi? Kalau kamu hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kamu hidup di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan kamu tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka firman Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan berikan. Jadi ini dua firman yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Makna kematian Tuhan dalam hidup kita, yang pertama adalah kita hidup di dalam kasih Allah. Bagaimana Allah sudah mengasihi manusia, hendaklah kita juga mengasihi Tuhan, dan hendak kita juga mengasihi sesama kita. Dan makna yang kedua di dalam kematian Tuhan Yesus ini, Jumat Agung ini adalah kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu atas kehidupan kami Bapa. Kami mengerti setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami, bukan karena hebat dan gagah perkasa kami, tapi kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kami bukan karena kebetulan, tapi sesuatu yang sudah Kau kehendaki, yang perlu kami jalani, dan yang perlu kami ketahui bahwa adalah kami hidup sesuai dengan kehendak-kehendak-Mu, dan walau sebegitu parahnya, sebegitu beratnya yang kami hadapi, dan kami tetap hidup di dalam kasih kepada-Mu Bapa, dan kami saling bisa mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, para pengerja-pengerja-Mu khusus yang ada di Medan, Lubuk Pakam, Perbaungan, Solo, Lau Pakam, sampai ke Aceh Tuhan, bahkan sampai ke Brastagi, bahkan sampai ke Siantar Tuhan. Kiranya kasih Allah dan ketaatan semua seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-jemaat-Mu, aku berdoa Bapa, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan. Berkati juga keluargaku Bapa, keluarga besar hamba-Mu, baik yang ada di Medan, baik yang ada di Kalimantan Tuhan, berkati mereka semua, dimanapun mereka berada, berkati semua Bapa, berkati kedua orang tua hamba-Mu, Bapa dan Mamaku Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka berkat-berkat yang berlimpah, dan biarlah di masa tua mereka mengerti kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami merindukan tanah Bapa untuk Lubuk Pakam. Tuhan, bagi Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan segala yang terbaik buat gereja hamba-Mu dan gereja-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati juga teman-teman hamba-Mu yang mendengarkan melalui Facebook Tuhan, dan Engkau juga memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan dan aktivitas mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, ladang tanah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan kehidupan masa depan mereka juga dilindungi dan disertai Allah. Jauhkan dari segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala kemiskinan, segala kutuk dipatahkan dan dihancurkan oleh darah-Mu ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan perjamuan kudus Bapa, berkati perjamuan kami, dan akhirnya perjamuan ini menjadi sesuatu hal yang baik dalam hidup kami, menjadi sesuatu hal yang baru dalam hidup kami, agar kami betul-betul hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Tentang Bapak yang bagi Pak.